Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda santri kelas 9 MTS Husnul Khatimah, Ustaz doakan semoga antum berada dalam kondisi sehat walafiat, tetap semangat belajar, dan semoga rahmat, hidayah, serta taufik Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menyertai aktivitas sehari-hari. Di kesempatan pertemuan pembelajaran kelima ini, kita akan melanjutkan pembahasan materi bab 1 yang berjudul Peristiwa dan Dinamika Perwujudan Pancasila sebagai Dasar Negara. Dan di dalam kesempatan pertemuan kelima ini, kita akan membahas poin tentang Pancasila sebagai ideologi terbuka. Untuk itu, mari kita pelajari materi ini dengan sebaik-baiknya. Materi pertama yang akan kita bahas di pertemuan kelima ini adalah tentang nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila sebagai ideologi terbuka. Pancasila sebagai ideologi terbuka artinya Pancasila mampu menyesuaikan diri dengan segala bentuk perubahan dan perkembangan zaman. Sebagai ideologi terbuka, Pancasila mengandung 3 buah nilai. 1. Nilai dasar. 2. Nilai instrumental. 3. Nilai praksis. Yang pertama adalah nilai dasar. Nilai dasar adalah nilai yang terkandung di dalam masing-masing sila Pancasila, yaitu nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan, dan nilai keadilan sosial. Kelima nilai dasar tersebut, walaupun zaman terus berubah dan berkembang, itu tidak bisa dirubah atau tidak bisa diganti-ganti. Yang berarti, kelima nilai dasar tersebut bersifat tetap. Yang kedua, ada nilai instrumental. Nilai instrumental adalah penjabaran lebih lanjut dari 5 nilai dasar Pancasila tersebut, yang dikembangkan secara dinamis dan kreatif sesuai dengan perkembangan zaman. Namun, dengan catatan tidak boleh bertentangan dengan 5 nilai dasar yang terkandung di dalam Pancasila. Bentuk nilai instrumental yaitu berupa Undang-Undang Dasar 1945, peraturan perundang-undangan, serta berbagai macam kebijakan pemerintah. Yang dalam hal ini, nilai instrumental harus sesuai dengan nilai-nilai dasar yang terkandung di dalam Pancasila. Dan yang ketiga ada nilai praksis. Nilai praksis adalah realisasi nilai-nilai instrumental Pancasila di dalam kehidupan sehari-hari kita sebagai bangsa Indonesia. Selain kandungan dari Pancasila sebagai ideologi terbuka, kita pun harus tahu tentang dimensi yang terkandung di dalam Pancasila tersebut, di mana di dalam Pancasila terdapat 3 buah dimensi, yaitu dimensi realitas, dimensi idealitas, dan dimensi fleksibilitas. Yang pertama, dimensi realitas. Dimensi realitas artinya Pancasila atau ideologi Pancasila itu bersumber dari nilai-nilai real yang hidup di masyarakat Indonesia. Nilai-nilai itu benar-benar telah dijalankan, diamalkan, dan dihayati sebagai nilai dasar kehidupan bersama. Kelima nilai dasar tersebut dapat kita lihat dalam berbagai macam sisi kehidupan masyarakat Indonesia yang mewujud dalam berbagai macam kegiatan, seperti kegiatan gotong royong, kegiatan saling tolong-menolong, kehidupan yang penuh dengan kebersamaan, dan kehidupan yang penuh dengan kekeluargaan,
Itulah dimensi realitas dari Pancasila. Yang kedua ada dimensi idealitas. Dimensi idealitas artinya Pancasila sebagai sebuah ideologi perlu mengandung cita-cita yang ingin dicapai dalam berbagai macam bidang kehidupan. Ideologi tidak sekedar mendeskripsikan atau menggambarkan hakikat manusia dan kehidupannya, namun juga memberikan gambaran ideal masyarakat, sekaligus memberi arah pedoman yang ingin dituju oleh masyarakat tersebut. Oleh karena itu, dalam dimensi idealitas di sini dapat diketahui tentang cita-cita dan tujuan dari negara Republik Indonesia, yaitu mewujudkan negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Dan dengan kata lain, jika kita lihat dalam pembukaan UUD 45, dimensi idealitas termuat di dalam alinea kedua dan alinea keempat. Yang ketiga, dimensi Pancasila sebagai ideologi terbuka yaitu dimensi fleksibilitas. Pancasila sebagai ideologi terbuka memiliki keluasan yang memungkinkan untuk pengembangan pemikiran-pemikiran baru yang relevan tentang dirinya tanpa menghilangkan atau mengingkari hakikat dan jati diri yang terkandung di dalam nilai-nilai dasarnya. Dimensi fleksibilitas suatu ideologi hanya mungkin dimiliki oleh ideologi yang sifatnya terbuka, yang sifatnya demokratis, karena disinilah relevansi kelebihannya untuk dapat mengembangkan pemikiran-pemikiran baru yang terkandung di dalam nilai-nilai dasarnya. Pancasila adalah fleksibel karena dapat menerima upaya-upaya pengembangan terhadap pemikiran-pemikiran baru. Pembahasan terakhir kita adalah tentang bagaimana upaya kita sebagai bangsa Indonesia di dalam mempertahankan nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila sebagai ideologi negara Republik Indonesia. Hal ini penting dilakukan dan penting untuk kita ketahui agar Pancasila benar-benar bisa tetap hidup dan lestari di tengah-tengah kehidupan kita sebagai bangsa Indonesia. Adapun usahanya yang pertama adalah dengan menjadikan nilai-nilai Pancasila sebagai moral dan kepribadian bangsa Indonesia. Yang kedua, menempatkan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber dasar bagi peraturan perundang-undangan nasional. Yang ketiga, menumbuhkan kesadaran untuk mewujudkan nilai-nilai luhur Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Keempat, menjadikan nilai-nilai luhur Pancasila sebagai realitas dalam segala kehidupan dan mengamalkannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dan yang kelima, melestarikan dan mempertahankan nilai-nilai Pancasila agar senantiasa dapat menghadapi berbagai tantangan zaman, baik di tingkat nasional maupun di tingkat dunia. Demikianlah pembahasan kita di kesempatan pertemuan kelima ini, yaitu tentang Pancasila sebagai ideologi terbuka. Sebelum menutup pembelajaran, ada sebuah catatan yang diambil dari lirik lagu Bagimu Negeri karya Kusbini. Padamu negeri, kami berjanji. Padamu negeri, kami berbakti. Padamu negeri, kami mengabdi. Bagimu negeri, jiwa raga kami. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.